Perkenalkan, nama saya Distivia Oktari, BP 1911521016. Jadi, pada video kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah riset operasional yang diampu oleh Ibu Hafizah Hanim. Baiklah, jadi soalnya yaitu sebuah pabrik mobil menghasilkan 3 jenis sedan. Harga jual dari ketiga jenis sedan tersebut yaitu 300 juta, 500 juta, dan 400 juta untuk setiap unitnya. Sebut saja merek sedan tersebut yaitu ada Maleo, Casuari, dan Parkita. Kebutuhan proses produksi dari ketiga sedan tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut. Ada keperluan bahan baku, tenaga kerja, dan keperluan lainnya. Untuk setiap sedannya ada Maleo bahan baku 10, Casuari 20, Parkita 15, dan kapasitas yang tersedia untuk setiap keperluan yaitu untuk bahan baku yaitu 15.000 per satuan, tenaga kerja 20.000 per satuan, dan keperluan lainnya yaitu 26.500 per satuan. Soalnya bagaimana formulasi dan solusinya? Pada kali ini kita untuk menyelesaikan program linearnya kita menggunakan metode simplex. Kenapa kita menggunakan metode simplex? Karena pada soal tersebut terdapat lebih dari 2 variabel, itu terdapat 3 variabel, ada 3 sedan, sehingga kita menggunakan metode simplex agar lebih mudah. Pertama, penjelasannya itu kita untuk sedannya tersebut kita misalkan untuk sedan Maleo yaitu X1, Casuari X2, dan Parkita yaitu X3. Lalu kita lanjutkan ke fungsi tujuan dan fungsi pembatasnya. Fungsi tujuan ini kita dapat dari hasil dapat dari soal yaitu tentang berapa harga jual dari mobil sedan tersebut, dan fungsi pembatas ini kita dapatkan dari angka-angka yaitu keperluan untuk produksi mobil sedan tersebut. Dan ini merupakan angka kapasitas untuk setiap keperluan. Lanjutnya, untuk penyelesaiannya, fungsi tujuannya tersebut harus kita ubah dulu, dan fungsi pembatasnya harus kita ubah juga. Karena fungsi tujuannya ini, untuk mendapatkan di tabel model simplex itu, NK ini harus 0 atau bernilai positif. Sehingga kita ubah deh ke sebelah kiri. Jadi, Z kurang 300X1 dikurang 500X2 dikurang 400X3 sama dengan 0. Dan fungsi pembatasnya kita tambahkan dengan tambah X4, tambah X5, tambah X6. X4, X5, dan X6 ini merupakan variabel select-nya. Lalu, langkah selanjutnya, kita buatlah tabel dari metode simplex-nya. Kita pindahkan angka-angka yang udah kita ubah, fungsi yang udah kita ubah tadi ke tabel tersebut. Jadi, min 300, min 500, min 400, 0, 0, dan NK-nya itu 0. Ini 0. Terus, begitu seterusnya untuk fungsi pertama, fungsi kedua, dan fungsi ketiga. Selanjutnya, untuk langkah metode simplex-nya itu kita harus mencari kolom kunci dari tabel tersebut. Untuk mencari kolom kunci, kita harus mencari angka negatif terbesar. Di sini angka negatif terbesarnya yaitu min 500. Sehingga kita dapat ini merupakan kolom kunci dari tabel metode simplex tersebut. Untuk mencari baris kuncinya, kita harus mencari indeksnya terlebih dahulu. Untuk mencari indeksnya, yaitu dari hasil NK tersebut dibagi dengan hasil dari kolom kunci. Berarti 15.000 dibagi 20, 20.000 dibagi 15, dan 26.500 dibagi 30. Dapatlah indeksnya segini. Kemudian untuk mencari baris kuncinya, indeks tersebut dicari indeks yang terkecil. Dapatlah 750, sehingga ini merupakan baris kuncinya. Ini baris kunci, ini kolom kunci, dan ini angka kuncinya. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita harus mengubah nilai dari baris kunci dengan cara membagi dengan bilangan angka kunci tersebut. Berarti untuk baris kuncinya, berarti 10 dibagi 20, 1/2, 20 dibagi 21, 15 bagi 20, 1/20, 0, 0, dan 15.000 bagi 20 itu 750. Nanti di tabel akhir, X4 ini akan berubah menjadi X2 karena kita kalau angka kuncinya berada di X2. Selanjutnya yaitu, setelah kita mengubah nilai-nilai baris kuncinya, kita akan mengubah nilai baris lainnya, yaitu pada nilai baris Z, nilai baris X5, dan nilai baris pada X6. Dengan cara mengubah nilai itu dengan cara baris lama dikurang dengan baris baru pada baris kunci dikali dengan angka yang terdapat pada kolom kunci. Contohnya seperti ini. Untuk mengubah nilai baris Z, mereka nilai setengah, min 500 dikali setengah itu min 250. Min 300 dikurang min 250 sama dengan min 50. Begitu seterusnya untuk mendapatkan hasilnya. Dan begitu juga untuk nilai baris X5 dan baris X6. Setelah itu, nilai-nilai yang telah kita dapat tadi, kita pindahkanlah ke
tabel barunya, sehingga pada tabel baru ini sudah ada nilai-nilai baru. Dan kita cek apakah tabel tersebut sudah optimal atau belum. Jika masih terdapat nilai min di baris Z, maka tabel tersebut belum optimal, sehingga kita harus mengulang langkah pada langkah kedua tadi, yaitu dengan mencari kolom kunci dan baris kunci. Di sini min 50 merupakan nilai bilangan min terbesar, sehingga ini kolom kuncinya. Lalu kita cari indeksnya, didapatkanlah ini baris kuncinya. Ini baris kunci, ini kolom kunci, dan ini angka kunci. Langkah selanjutnya, seperti pada awal tadi, kita akan mengubah nilai pada baris kunci, mengubah nilai baris Z, mengubah nilai pada baris Z X2, dan mengubah pada nilai X6. Dan ketika setelah diubah, nilai-nilai tersebut yang telah kita ubah tadi akan kita pindahkan ke tabel barunya. Sehingga sudah kita lihat di sini bahwa pada tabel barunya di baris Z tidak ada lagi angka yang bernilai negatif, sehingga sudah dapat dikatakan bahwa tabel tersebut sudah optimal, sehingga ini sudah selesai. Sehingga ini hasilnya, sehingga keuntungan maksimal yang dapat yaitu 410.000, dan untuk ke setiap jumlah sedannya, untuk X1 atau yang kita misalkan tadi yaitu Maleo itu tuh 700 unit, dan untuk Kasuari yaitu X2 itu 400 unit, dan untuk X3 nya tadi kan Parkita, karena di sini ini X3 nya tidak optimal karena tidak ada angka bilangan 1 dan 0, sehingga Parkita tidak ada Parkita yang diproduksi, sehingga untuk keuntungan maksimal kita hanya memproduksi Maleo sebanyak 700 unit dan Kasuari sebanyak 400 unit. Sekian dari saya, apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.